Para sahabat, saya malam ini akan berbicara tentang repolitisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian dari misi keilmuan saya itu untuk menghormati, memuliakan, dan sekaligus memperkuat wakil rakyat. Kalau sahabat saya, Fatih Gama Abisono Nasution atau Sony, dia bilang bahwa memang tujuan besarnya adalah representasi. Bagaimana kita memperkuat representasi DPRD, tapi itu tantangan yang luar biasa, dan repolitisasi itu menjadi satu jalan antara untuk menuju penguatan representasi itu. Mengapa saya bicara tentang repolitisasi DPRD? Ya memang DPRD itu kasihan lah. Bukan hanya soal take home pay mereka yang rendah, atau yang habis lah, bukan rendah tapi habis, yang dibawa pulang tinggal beberapa gitu. Tapi ada dua hal besar yang melatar belakangi mengapa saya bicara tentang repolitisasi. Yang pertama, orang itu dengan basa-basi menyebut DPRD itu sebagai terhormat. Padahal itu hanya basa-basi. Yang terjadi lebih banyak para pihak itu melecehkan, melemahkan, merendahkan DPRD. Ada orang, dan itu tidak sedikit jumlahnya, yang menuding DPRD itu ya bodoh, tidak kompeten, dan perampok, tidak serius. Lalu ada birokrat yang mengatakan bahwa DPRD itu outsourcing, kayak buruh itu ya di pabrik, hanya bekerja 5 tahun gitu. Seorang pejabat mengatakan kepada saya, mereka itu kan outsourcing. Kami ini bekerja terus-menerus sampai 30 tahun kami bekerja mengurus negara, mengurus warga. Mereka hanya 5 tahun, kok bisa-bisanya mereka itu mengatur dan merejoki kami. Ya, saya mengatakan ya, ini namanya kan kontestasi gitu. Saya sambil ketawa aja untuk memberikan komentar itu. Tetapi saya mengatakan bahwa Anda tidak boleh bilang bahwa DPRD itu outsourcing. Anda duduk di sini itu kan karena perintah konstitusi. DPRD duduk di sini juga perintah konstitusi. Ya, jadi ya itu bagian dari komitmen kita bermasyarakat, berbangsa, berpemerintahan, dan seterusnya. Perintah konstitusi mengatakan itu. Jadi memang kalau ini kerja eksekutif, administratif itu dikritik oleh Dewan, lalu mereka mengatakan ini direcoki. Ya padahal kan mereka tugasnya kan itu. Tugas Dewan itu kan menyampaikan kritik, menyampaikan apa yang dirasakan oleh rakyat. Dan pada sisi yang lain, ada juga pejabat yang mengatakan bahwa kita ini kan kalau ketemu Dewan kan hanya bersilat lidah. Ya sudahlah, kita layani bersilat lidah, wong ini juga tidak akan membawa dampak apapun. Ujung-ujungnya nanti Dewan itu kan minta jatah. Jadi itu argumen yang cukup menurut saya merendahkan, dan itu bisa saja itu dituding sebagai inkonstitusional. Kemudian kalau kepala daerah bagaimana? Ya kepala daerah macam-macam hubungannya sama Dewan. Jarang sekali yang punya hubungan yang demokratis sesuai mandat konstitusi, mandat hukum. Check and balance itu tidak umumnya tidak terjadi dengan baik. Dan ada pola di mana kepala daerah yang berkarakter penguasa itu sangat dominan. Tapi dia juga berbagi-bagi ya, korupsi berjamaah. Jadi mengajak
yang dewan itu untuk korupsi berjamaah. Itu tipe penguasa yang lalim begitu. Ada juga bupati yang karakter leadership-nya sangat menonjol. Pengen melakukan perubahan, entah ada yang populis, macam-macam lah, yang pokoknya yang dinilai publik itu hebat banget itu. Nah itu kecenderungannya pertunjukan satu orang, one man show. Ya. Jadi DPRD kalau ini banyak ngomong itu malah justru dianggap menghambat apa misinya gitu, tujuannya untuk melakukan reform ya dalam tanda petik. Jadi reform dalam pengertian itu ya itu apa yang dipikirkan oleh sang kepala daerah. Bukan ini soal leadership. Jadi ini misi leadership, bukan misi government. Kalau misi government kan tentu harus terlembaga, harus institusional, bahwa kebijakan yang nanti itu menjadi sesuatu yang konkret untuk reform ini kan menjadi arena TikTok, menjadi arena deliberasi dan kemudian juga negosiasi antara kepala daerah dan dewan. Dan ada juga yang pola-pola yang ini ya, seperti itu lalu berkembang menjadi pola yang konfliktual. Yang meskipun nanti pada akhirnya diselesaikan di belakang dengan negosiasi dan seterusnya itu. Ketika hubungan kepala daerah atau eksekutif dan legislatif ini tegang atau konfliktual, itu lalu dalam dunia studi atau ilmu pemerintahan itu muncul konsep divided government, pemerintah yang terbelah. Pemerintah yang terbelah itu gampangannya kepala daerah itu tidak memperoleh dukungan suara mayoritas di dewan. Itu hitung-hitungan secara nominal lah gitu ya. Tetapi ada pengertian yang lain bahwa ini terus-menerus bertikai atau dalam bahasa saya namanya contentious politics. Menurut pengguna konsep divided government itu situasi konfliktual antara kepala daerah dengan DPRD itu dianggap sebagai hambatan menciptakan instabilitas politik dan mengganggu efektivitas pemerintahan. Sehingga rekomendasi mereka itu adalah bagaimana divided atau pemerintahan yang terbelah itu bisa diubah itu menjadi unified government, menjadi pemerintahan yang menyatu sehingga stabilitas dan efektivitas itu bisa bekerja dengan baik. Tetapi saya tidak percaya pada teori itu. Saya mengacu pada Merrill Grindel. Kira-kira ya 20 tahun yang lalu dia bilang bahwa dia bilang audacious reform, ya, reformasi yang nekat. Dan kemudian pada tahun 2007 dia mengatakan bahwa justru iklim politik lokal yang dinamis dan kompetitif itu malah menjadi kekuatan pendorong reformasi yang dijalankan oleh pemimpin lokal. Karena dengan cara melakukan reform, maka dia bisa memadamkan situasi yang konflik itu. Tapi bukan berarti bahwa kompetisi itu kemudian padam. Tapi paling tidak pemimpin lokal itu akan mencari basis legitimasi dan dukungan yang lebih kuat dari rakyat karena dengan melakukan reform, dan reform ini menjadi arena kontestasi bagi kepala daerah dengan DPRD. Dan itu juga saya buktikan waktu saya penelitian di Jembrana. Jadi situasi contentious politics, pertarungan politik itu justru meningkatkan adrenalin seorang bupati untuk melakukan reform. Ya, antara lain misalnya merebut APBD dari DPRD,
dengan cara memperoleh dukungan dari berbagai segmen masyarakat. Jadi artinya divided government, contentious politics, atau kompetisi antar politisi atau antar partai itu malah justru menjadi kekuatan pendorong bagi reformasi. Pemimpin yang lemah itu belum tentu menjadi hambatan bagi reformasi, tetapi justru dalam situasi penuh pertarungan itu, yang namanya pemimpin lemah itu bisa menciptakan reformasi. Jadi kalau misalnya sebelumnya ada parsimoni, no strong leader, no reform, itu saya lucuti. Justru reform itu membuat pemimpin itu menjadi lebih kuat, bukan sebaliknya. Ya, jadi ini maksud saya justru dengan cara demokrasi lokal atau politik yang kompetitif yang dilakukan oleh politisi, oleh partai politik atau oleh dewan, itu justru akan membuat pemerintahan lokal itu menjadi lebih dinamis, ya, lebih responsif, dan bisa memenuhi atau bisa menciptakan tuntutan kepentingan rakyat. Saya kira itu sama juga dengan yang diteorisasikan oleh Profesor Rias Rasyid bahwa kunci desentralisasi adalah satu, devolusi, kedua, diskresi, dan ketiga adalah demokrasi lokal. Jadi tanpa 3 poin itu, maka pemerintahan daerah itu hanya akan menjadi rutinitas yang rutin, business as usual, atau hanya menjadi pemerintahan administratif yang begitu-begitu saja. Kalaupun ada inovasi itu hanya incremental, hanya perbaikan produk, tapi sebenarnya tidak ada perubahan institusional untuk mewujudkan kepentingan rakyat. Itu dari sisi bagaimana relasi antara kepala daerah dengan DPRD. Sehingga yang saya rekomendasikan ya bagaimana ini sama-sama, ini kan dua institusi ini sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Jadi kalau misalnya kepala daerah itu lebih menyukai dengan administrasi atau lebih disukai dilayani oleh birokrasi, maka dia lebih lembam. Dan sebaliknya mereka itu anti pada DPRD. Jadi itu lembam. Kalaupun ada perubahan itu hanya inovasi, dan kelak itu kalau ganti pemimpin itu akan mengalami erosi, legacy dari inovasi yang dilakukan oleh pemimpin yang sedang berkuasa itu. Di tempat lain itu para ilmuwan itu juga sangat meremehkan wakil rakyat, dewan. Ada banyak orang yang aktif, ya, hidup dari pemilu. Ya, jadi ya meneliti, bahkan juga menjadi bagian dari rezim pemilu yang pekerjaannya memfasilitasi pembentukan pemerintahan, memfasilitasi para politisi untuk menjadi wakil rakyat atau menjadi bupati, wali kota misalnya. Tetapi setelah itu mereka membenci produknya. Jadi maksudnya ini memfasilitasi pembentukan DPRD, tapi setelah DPRD dibentuk itu dicaci maki, entah karena bodoh atau karena tidak kompeten atau yang lain-lain gitu. Itu kan sama aja kalau saya kan mencaci maki alumni atau lulusan yang saya didik. Ini kan output saya gitu. Ya, jadi ini namanya kontradiksi, itu namanya budaya anti politik gitu. Suatu ketika seorang teman ngobrol dengan saya. Ya setahun yang lalu lah, setelah ini ya, tahun 2019. Setelah pemilihan legislatif. Teman saya bilang bahwa apa jadinya kalau rekrutmen DPRD ini sangat lemah. Mosok seorang tukang tambal ban bisa menjadi anggota DPRD.
Saya katakan, loh itu malah justru bagus. Tukang tambal ban itu rakyat yang sejati. Ya, artinya kan ini DPRD ini kan representasi dari rakyat. Kalau ada rakyat seperti petani atau bakul pasar atau tukang tambal ban atau tukang ojek itu menjadi anggota dewan, itu berarti kan bagus itu. Gitu ya. Lalu teman saya mengatakan, ya tetap itu titik kelemahan. Dia mengatakan bahwa itu kegagalan partai untuk melakukan kaderisasi dan rekrutmen. Saya jawab, oh enggak. Kita ini kalau ada wakil rakyat yang berasal dari juragan ya dikritik. Dari artis dikritik, dari tukang tambal ban dikritik. Masa wakil rakyat harus berasal dari ilmuwan? Kan enggak ya. Enggak boleh begitu. Justru partai yang bisa mengangkat rakyat jelata menjadi dewan itu hebat. Partai kan mengorganisir kepentingan rakyat. Sehingga kalau ada rakyat-rakyat yang berhasil menaiki tangga kekuasaan, itu bagus. Yang diharapkan bahwa tukang tambal ban, bakul pasar dan sebagainya bisa menjadi anggota dewan, itu tujuannya supaya mereka bisa memperjuangkan kepentingan konstituennya, paling tidak konstituennya. Terus teman saya mengatakan begini, itu kan teorinya, kan faktanya setelah mereka jadi anggota dewan kan nggak bisa berbuat apa-apa. Fungsi aja nggak ngerti, anggaran nggak ngerti. Ya, saya mengatakan bahwa itu namanya kontradiksi, karena kita itu sistem pemerintahan kita ini kan terlalu birokratik, teknokratik, sehingga ini kan nggak ketemu antara kepentingan yang diperjuangkan oleh bakul pasar atau oleh tukang tambal ban ini ketika dibawa ke dalam proses pemerintah atau proses legislasi itu kan ketemu dengan begitu banyak aturan, begitu banyak regulasi yang itu justru menghambat kepiawaian politik mereka. Jadi yang mau saya katakan bahwa ini antara regulasi dengan representasi ini kan nggak ketemu. Jadi justru regulasi ini semakin melemahkan ya. Dan itu yang justru bukan bagaimana memberdayakan atau memperkuat DPRD, tetapi malah justru melemahkan. Ya, dan oleh karena itu ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa ya DPRD itu bekerja tidak politis. Ya. Tidak politis bukan berarti karena mereka tidak tahu politik, tidak tahu kepentingan konstituen, bukan itu. Tetapi karena sekali lagi tadi ya regulasi, prosedur, mekanisme dan sebagainya itu kan sangat teknokratik dan birokratik. Sehingga ketika misalnya DPRD bicara tentang legislasi, bicara mengenai perencanaan, penganggaran, itu banyak yang tidak tahu. Ya. Mengalami kesulitan untuk mengartikulasikan kepentingan konstituen. Sehingga yang harus mereka lakukan itu mengikuti itu, aturan yang begitu rigid. Dan setiap saya ketemu mereka, itu akan selalu saya dorong bahwa apapun yang diproduksi oleh teknokrat, entah itu oleh Bapeda atau OPD yang lain, maka pertanyaannya itu simpel saja. Apakah gagasan ini, kebijakan ini, program ini itu sesuai dengan kepentingan rakyat? Siapa yang paling diuntungkan? Apakah bakul pasar, petani, nelayan, peternak itu akan memperoleh manfaat, akan memperoleh hasil dari gagasan yang diluncurkan oleh para teknokrat? Jadi nggak mungkin DPRD akan mendalami hal-hal yang sangat rigid. Saya aja nggak sanggup misalnya membaca peraturan Menteri Dalam Negeri yang terkait dengan perda inisiatif Dewan. Itu begitu rigidnya, luar biasa. Dan rekomendasi saya, udahlah ini diserahkan pada Dewan. Yang penting itu, yang perlu dijaga bahwa DPRD itu harus bekerja secara politik. Politik itu apa?
politik itu adalah denyut kehidupan rakyat, aspirasi rakyat, hajat hidup orang banyak, suasana kebatinan. Apa yang menjadi buah bibir itu yang diperjuangkan. Memang harus begitu. Jadi check and balance gitu ya, itu basisnya dari sana gitu. Dan memang saya selama pandemi ini, beberapa bulan terakhir ini kan banyak diskusi dengan DPRD dari berbagai daerah. Itu suasana itu sangat terasa. Bagaimana mereka mengikuti judul acaranya kan Bintek. Dan setiap saya mulai bicara, itu saya selalu mengatakan bahwa bimbingan teknis untuk DPRD itu salah kaprah. Salah kaprah itu adalah salah yang selalu dibenarkan. Masa DPRD kok bimbingan teknis? Seharusnya kan bukan teknis ya. Ya misalnya diskusi politik lah, atau belajar politik misalnya. Jadi bukan bimbingan teknis ya. Lalu seorang ketua DPRD dari sebuah kabupaten Jawa Tengah bilang ke saya, kita Bintek itu supaya nggak dikibulin, supaya kita tahu tahu aturannya, entah itu perencanaan, penganggaran, keuangan kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu, tidak Bintek, maka kita dikibuli. Gitu. Lalu saya jawab, Tua, kalau DPRD itu sibuk dengan Bintek, itu malah justru semakin dibodohi. Gitu. Kaget ya. Ya. Jadi, loh kenapa bisa begitu? Lah iya, karena nanti apa yang dibawa, hakikat representasi, hakikat wakil rakyat yang membawa aspirasi konstituen, itu akan hilang. Jadi DPRD hanya akan sibuk dengan mempelajari aturan-aturan, entah itu perencanaan, penganggaran, keuangan, sampai juga pelaporan. Hanya akan sibuk di situ, sehingga suara rakyat akan hilang. Dan Anda tidak akan pernah menang berhadapan dengan jajaran teknokrasi yang punya perangkat, yang punya data, punya segala macam. Dia kaget juga gitu. Terus apa yang harus kami lakukan? Ya, jadi dia bertanya, ya saya kira ada strategi yang paling mikro. Ya, strategi mikro itu maksud saya begini, setiap anggota dewan itu menguasai paling tidak 2-3 isu lah. Misalnya ada yang menangani isu pupuk, isu pangan ya. Jadi menguasai hal ehwal tentang pangan, baik itu ilmunya, aturannya, masalahnya, dan bagaimana caranya. Ya kita berjaringan lah, berdiskusi dengan para aktivis, dengan para ilmuwan. Itu saya kira juga menjadi media pembelajaran politik yang sangat berharga bagi DPRD. Ketimbang dengan bimbingan teknis yang narasumbernya itu baik materi maupun narasumbernya itu bicara tentang aturan yang sangat teknokratis dan birokratis semacam itu. Kemudian suatu ketika dari Jawa Timur itu membalik ya, mengcounter pendapat saya ketika saya ngomong bimbingan teknis itu salah kaprah. Jadi sang ketua bilang begini, ya bolehlah dibilang salah kaprah. Tapi kita ini dewan ini kan sudah sudah biasalah dengan politik. Kita kan nggak tahu teknis gitu. Jadi kita belajar teknis. Kalau ini kan sudah lewat. Ya ini belum duduk maksud saya. Jadi sama dengan yang pertama tadi. Antara politik dengan teknis ini artinya justru DPRD tidak punya kompetensi secara politik, sehingga kalau para ilmuwan administrasi publik seperti Kenneth Mayer itu dia bilang bahwa kegagalan governance reform itu terletak pada politik, bukan pada teknokrasinya gitu ya. Ya mungkin itu bisa jadi contoh, tetapi justru yang mau saya katakan bahwa politik bisa dianggap gagal, tetapi politik ini kan dikerdilkan ya dengan cara anti politik ya. Konsep divided government tadi malah justru dianggap sebagai kendala atau hambatan bagi reform gitu. Ini contohnya. Padahal kalau menurut saya justru divided government ini itu malah menjadi kekuatan pendorong bagi reformasi. Jadi politik itu apapun bentuknya bisa ada celah untuk melakukan perubahan.
Karena politik pada dasarnya adalah seni kemungkinan, ada strategi, ada taktik, ada kalkulasi yang itu bisa mendorong terjadinya perubahan, entah yang didorong oleh kepala daerah atau didorong oleh fraksi atau oleh DPRD secara institusional gitu. Nah, itu contohnya gitu. Terus kemudian sahabat saya dulu, mahasiswa saya, sekarang menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung. Dia bilang ke saya, oh saya sekarang sudah nggak pernah baca buku. Lalu saya katakan, tidak ada masalah, ya. Karena pengetahuan, ya kita berilmu, berpengetahuan itu penting. Tapi pengetahuan bagi DPRD itu bukan terletak di buku, tapi di medan rakyat itu. Ya, jadi medan rakyat itu adalah sumber pengetahuan yang tidak ada habisnya. Dan oleh karena itu tadi strategi mikro yang saya usulkan, ya anggota dewan itu ya berinteraksi dengan konstituennya secara langsung. Dengan jadi subjeknya jelas, objeknya juga jelas. Subjeknya siapa? Oh misalnya petani. Petani berhubungan dengan pangan, dengan pupuk. Ya sudah, antara subjek dan objek ini kan dikuasai, ya, sehingga bisa menjadi basis untuk memperkuat inilah yang disebut dengan repolitisasi gitu. Dan sekaligus juga akan memperkuat representasi. Sehingga pada poin ketiga yang mau saya sampaikan bahwa repolitisasi itu artinya DPRD harus politis, jangan teknis ya, jangan maulah dibodohi dengan pendekatan yang sangat teknis birokratis. Artinya kita membawa politik ya, membawa politik itu ke dunia pemerintahan, ke dunia kerja mereka, ke dalam perencanaan penganggaran. Sekali lagi, politik itu hajat hidup orang banyak, buah bibir masyarakat. Ya, misalnya di Kabupaten Sukoharjo saya pernah punya pengalaman. Apa sih yang menjadi buah bibir orang Sukoharjo? Oh, pengangguran. Ya sudah, pengangguran ini direpolitisasi, dibicarakan terus-menerus untuk TikTok antara DPRD dengan eksekutif. Sehingga nanti akan muncul kebijakan-kebijakan yang bisa mengatasi pengangguran. Mengatasi siapa-siapa yang berpredikat sebagai penganggur. Misalnya begitu ya. Jadi berangkatnya jangan aturan gitu ya, jangan konsep-konsep tertentu yang dibawa oleh pakar, tetapi datanglah, berangkatlah dari hajat hidup orang banyak, dan kehidupan rakyat, kemudian juga buah bibir. Ya misalnya itu contoh di Sukoharjo. Kemudian kalau di Gunung Kidul ya air misalnya ya. Misalnya di sebuah kecamatan, misalnya begini, ini saya ngobrol dengan camat, dengan kepala desa. Camatnya malah politis, ini menarik ini, beda dengan camat di tempat lain yang bikin plang pemerintah kecamatan. Tapi ini camat Gedangsari ini menarik. Jadi beliau bilang pada saya bahwa kami ini udah lama kok minta air gitu, karena kami kan krisis air gitu. Tapi yang selalu dilakukan oleh Pemkab itu kan ngedrop air dengan tangki kalau musim kemarau. Itu yang bukan kami kehendaki gitu. Ya ini kan contoh ya. Jadi seharusnya itu kan dilakukan oleh DPRD, bukan dilakukan oleh oleh camat itu. Dan kemudian yang dilakukan oleh camat apa? Ya ini mengorganisir kepala desa, bagaimana bisa mengadakan air itu dengan potensi, dengan aset yang dimiliki, entah dengan pump gitu ya, atau dengan ngebor air gitu ya, kemudian disalurkan melalui pump desanya masing-masing. Itu beberapa bulan yang lalu camat cerita ke saya, sekarang udah 90-an% Pak. Jadi kami bisa mengatasi sendiri dengan gotong royong antar desa ini. Jadi bukan diselesaikan oleh kabupaten ya. Jadi ini sebenarnya camat ini sedang berpikir dan bekerja secara politik. Politik dalam pengertian kepentingannya rakyat. Ya. Dan dia nggak usah pakai aturan-aturan yang rumit. Gitu. Simpel aja, saya acungi jempol gitu. Daripada DPRD setiap berpikir bekerja itu protapnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, udah nggak akan dapat apa-apa.
Jadi itu membawa politik ke dalam dunia pemerintahan. Dan sebaliknya kita membawa kerja-kerja pemerintahan, pelayanan dan sebagainya itu harus masuk ke ruang-ruang politik. Ruang politik banyak. Ya di DPRD antar fraksi itu itu ruang politik, ruang publik ya. Misalnya DPRD berdiskusi dengan berbagai segmen masyarakat, itu juga ruang politik. Jadi artinya poin saya yang kedua ini, ruang politik itu harus dibuka. Dimanapun itu ruang politik. Kalau kita berdiskusi mengurai hajat hidup orang banyak, kepentingan rakyat itu namanya politik. Entah pupuk yang langka ya. Jadi ini kan di mana-mana pupuk langka, tapi penyelesaiannya tidak ada. Nah, oleh karena itu ini entah pupuk langka, air dan sebagainya ini harus dibawa ke ruang politik dan kemudian nanti diselesaikan secara politik ya. Jadi kalau nanti membuat RPJMD ini yang akan datang ini kan banyak kabupaten membuat RPJMD, itu harus dipastikan ya, harus ada RPJMD, harus dipolitisasi dong. Jadi jangan hanya diserahkan pada Bapeda gitu. Demikian juga dengan RKP. Biarkan RPJMD, RKP ini kan teknokratis, tapi harus disupervisi dengan politik. Ya, ini penting ini. Saya kira teman-teman anggota dewan itu paham betul ya, bagaimana politik dalam pengertian hajat hidup orang banyak ini bisa disuntikkan di sini. Tapi yang penting adalah kemampuan dan kemauan dan kolektivitas itu untuk melakukan ini. Ya, saya kira DPRD akan menjadi tambah lebih kuat dan bisa mendorong perubahan. Artinya perubahan itu tidak hanya tergantung pada satu sosok seorang kepala daerah, tapi juga muncul dari fraksi-fraksi, dari partai-partai atau dari individu-individu yang ada di DPRD. Ya, jadi repolitisasi maksud saya begitu. Jadi semua hal itu dimasuki politik dan juga dibawa ke dalam politik. Dan ini terus menerus bisa dilakukan ya, untuk ya tadi artinya pertama diskusi dulu, deliberasi, ada negosiasi, dan itu akan menjadi semacam seni kemungkinan untuk mendorong perubahan gitu. Dan ada juga ruang-ruang yang lain, misalnya seperti reses ya. Reses itu 1 minggu itu kita manfaatkan. Saya punya ini kan, kalau dalam teori sistem politik itu kan ada input, proses, output ya. Jadi input itu namanya input politik, proses itu proses memerintah. Lalu output itu output administratif ya. Jadi DPRD harus kuat di situ. DPRD dengan partainya, dengan organ-organ rakyat itu harus banyak bermain di input politik. Itu ya satu ya. Kemudian di proses memerintah. Kepala daerah dengan DPRD ini kan unsur penyelenggara pemerintahan. Saya nggak suka dengan istilah unsur, tapi itu istilah bagus. Saya lebih suka dengan istilah institusi ya. Jadi ini proses memerintah ini harus politis, ya, jangan terlalu administratif. DPRD harus hadir di sana. Jadi kalau misalnya kepala daerah lebih banyak manut pada teknokrat, DPRD yang harus hadir di sana untuk bekerja lebih politis, ya. Jadi sampai di situ kemudian kan akan menghasilkan kebijakan, ya, perda, PBD dan sebagainya. Nah setelah itu pelaksanaan. Ini kan IPO ya, O itu output administratif. Dari O ke I ini kan yang menurut teori sistem politik disebut sebagai feedback atau umpan balik. Kalau di sini kan output itu untuk warga, kalau input itu kan dari rakyat. Nah ini kan di balik ini kan sebuah semacam siklus tapi juga spiral ya. Dari output ini itu menjadi ruang yang sangat terbuka bagi dewan untuk melakukan politisasi terhadap output itu ya. Jadi poin pentingnya terletak pada hasil, bukan output ya. Hasilnya bagaimana? Hasil itu termasuk manfaat, itu harus dicek ya. Jadi ketika
melakukan pengawasan, melakukan evaluasi itu, DPRD akan berbicara pada level tujuan, manfaat, dan kemudian hasil. Tidak hanya bangunan, tidak hanya output itu ya, tetapi hasilnya dirasakan oleh rakyat atau tidak. Nah, kemudian ini dibawa dari O ini dikembalikan ke E ya, dikembalikan ke input. Nah, input ini nanti akan lebih kenceng lagi proses repolitisasinya, dan dari proses repolitisasi ini akan dibawa lagi ke proses P ya, proses memerintah itu. Sehingga ini menjadi akan dinamis, dan dinamika itu hanya bisa terjadi kalau politik itu hidup. Hidup yang menghidupkan dan sekaligus menghidupi. Demikian, terima kasih.